kita selama ini masih tetap online, saya bisa mengharapkan juga jemaat sekalian boleh mengikutinya dari rekaman kita dan juga boleh bisa menikmatinya. Mari kita mulai kebaktian persekutuan doa pada hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, segala puji hormat syukur. Tuhan, kami bersyukur atas bimbingan-Mu sampai dengan pada hari ini kepada kami. Kami dapat merasakan hal itu di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Sukacita biarlah selalu menyertai kami. Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami, persekutuan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, kita mau masuk beberapa pokok doa. Biarlah kita juga boleh dapat terus mendukung persiapan kita untuk ibadah secara offline, di mana kita akan merencanakannya di tanggal 13 September 2020 untuk bisa bersama-sama jemaat sekalian ibadah secara offline. Kita berdoa untuk persiapannya, kita berdoa juga untuk protokol-protokol yang sudah kita pikirkan, biarlah boleh dapat berjalan dengan baik, dan juga kita berdoa untuk seluruh kesiapan seluruh jemaat untuk bisa mengikutinya dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh dapat mendoakan akan persiapan ibadah kami secara offline. Tuhan, kami merencanakan tanggal 13 September kami akan beribadah secara offline. Tuhan, biarlah Engkau saja mempersiapkan kami dalam kami membuat protokol ibadah ini dengan baik. Biarlah seluruh jemaat kami juga boleh dapat mendoakan sungguh-sungguh dan mengikutinya dengan baik, sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan, biarlah kami boleh dapat mempersiapkannya sampai dengan pada saat nanti persiapan itu juga sudah matang dan dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga memimpin akan persiapan hati kami
dari pasca operasinya sehingga bisa pulih kembali. Kita juga mendoakan akan jemaat-jemaat kita yang lanjut usia. Ada Ci Alan, Ci Akeng, Pak David, Bu Neti, Bu Deborah, Bu Lani, Bu Teresia, Bu Hauniam, Bu Nama, Mama Hopun, Mama dari Joni dan Ivon. Biarlah semuanya itu kita masukkan, kita doakan mereka semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan juga akan jemaat-jemaat kami yang kurang sehat. Tuhan, kami ingat akan Papa dari Pak Indra. Biarlah Engkau saja memberikan kesempatan bagi Papa Indra juga dapat pulih dari pasca operasi. Tuhan, biarlah Engkau saja memberikan kesempatan juga, diberikan kesehatan dari Indranya juga untuk bisa menjaga Papa dengan baik. Tuhan, kami bersyukur pada saat pasca operasi ini juga kami dapat melihat akan perkembangan yang baik. Biarlah boleh dapat Engkau pulihkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang lanjut usia. Tuhan, biarlah kami ingin membawakannya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau juga sertai mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam mereka menempuh hari-hari mereka bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa untuk Ci Alan, Ci Akeng, Pak David, Bu Neti, Bu Deborah, Bu Lani, Bu Teresia, Bu Hauniam, Bu Nama, Mama Hopun, dan Mama Joni Ivon. Biarlah boleh dapat mereka semua diberikan kesempatan untuk terus bersukacita di dalam Engkau. Kau jaga kesehatan mereka, Kau berikan mereka juga sukacita dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita juga berdoa untuk jemaat kita untuk selalu tetap setia mengikuti ibadah biarpun secara online. Biarlah kita bisa terus setia dalam beribadah kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat, untuk pemeliharaan Tuhan, dan kiranya Tuhan juga mencukupkan kebutuhan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan juga akan jemaat-jemaat kami yang selalu ikut kebaktian pada setiap minggunya secara online. Tuhan, biarlah Kau terus memberikan mereka kesetiaan, memberikan mereka juga kesempatan untuk terus rindu untuk bisa mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu bersama-sama dengan rekan-rekan jemaat yang lainnya, biarpun secara online. Biarlah sukacita selalu terjaga dalam hati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kiranya Kau saja memelihara mereka, mencukupkan kebutuhan mereka, untuk mereka boleh dapat selalu bisa bersama-sama dengan Kau dalam kehidupan mereka, memegang janji-Mu, memberikan sukacita bagi mereka, dan mereka juga berdapat penuh dengan rasa syukur atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk menyanyi pujian di mana pujian ini bisa merasakan bahwa Tuhan sedang merendah kehidupan kita, dan Dia begitu indah merendahnya untuk kehidupan kita. Tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.
Selamat malam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang besar di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang berkepanjangan sampai dengan hari ini, kita masih bisa tetap menikmati hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, memuji, menyembah, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, berdoa dan mendoakan saudara-saudara seiman, pekerjaan Tuhan. Itu satu sukacita yang besar. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebentar bersama-sama akan membuka, membaca, mempelajari firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita. Kita mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di malam hari ini, di dalam persekutuan doa ini, kami mau belajar tentang karunia-karunia rohani dan kerohanian. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Jadikanlah mata rohani kami, bukakanlah hati rohani kami, telinga rohani kami. Biar Allah Roh Kudus bekerja dengan leluasa menolong setiap kami untuk boleh dapat mencerna, mengerti, dan menjadikan firman-Mu menjadi pegangan di dalam kehidupan setiap kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk boleh dapat menyampaikan, menjelaskan kebenaran firman-Mu dengan doakan Tuhan. Di nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-12. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-12. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu itu kamu masih belum mengenal Allah. Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada pula pelayanan tetapi satu Tuhan, dan berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab ada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mempelajari kehidupan jemaat di Korintus, nampaknya di jemaat-jemaat di Korintus memiliki satu karunia-karunia yang begitu luar biasa. Dan Tuhan memberikan mereka karunia-karunia rohani yang luar biasa.
Kristus. Namun nampaknya karunia-karunia yang mereka miliki itu justru banyak menimbulkan persoalan, permasalahan di dalam kehidupan berjemaat. Yang memiliki karunia yang merasa spektakuler, yang merasa karunia begitu luar biasa, mereka dengan bangga memegang karunia itu, dan mereka jatuh di dalam dosa kesombongan, menganggap saudara-saudara yang lain, jemaat-jemaat yang lain yang tidak memiliki karunia yang sama seperti mereka remehkan, mereka rendahkan, mereka anggap tidak rohani dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki karunia yang spektakuler, mereka berkecil hati, mereka rendah hati, rendah diri, minder, sehingga akhirnya yang terjadilah blok-blok di antara jemaat. Dan ini potensi menimbulkan satu perpecahan di dalam kehidupan berjemaat. Satu bahaya yang sangat besar. Sehingga juga ketika Tuhan Yesus Kristus, masalah karunia rohani bukan hanya terjadi di dalam kehidupan jemaat di Korintus, tapi di dalam kehidupan jemaat pada masa kini. Kalau tidak hati-hati, karunia-karunia rohani yang ada, yang dimiliki oleh setiap orang percaya, bukan lagi kita pakai demi dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau tidak hati-hati, kita bisa terjebak ke satu kesombongan, kita bisa terjebak akhirnya menganggap diri lebih hebat daripada orang lain dan sebagainya, sehingga ini bisa menimbulkan potensi perpecahan di dalam kehidupan berjemaat. Oleh karena ini menjadi satu tanda awas yang serius untuk setiap kita sekalian. Untuk itulah Rasul Paulus merasa penting, merasa perlu untuk berbicara, untuk membahas berkaitan dengan masalah karunia rohani dan kehidupan kerohanian. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat pertama, di dalam pasal ke-12, di situ Paulus berkata demikian, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Saudara-saudara ketika Tuhan Yesus Kristus itu merupakan satu hal yang sangat menarik sekali. Sebenarnya apa yang Paulus ingin sampaikan melalui teks ini? Dan kalau saudara membaca di dalam pasal yang ke-12, pasal ke-13 sampai dengan pasal yang ke-14, ini ada satu korelasi yang kuat satu dengan yang lain di dalam pasal-pasal ini. Hal yang pertama yang Paulus ingin sampaikan bahwa karunia rohani merupakan karunia pemberian yang berasal daripada Allah. Itu bukan oleh karena kehebatan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, tapi itu murni adalah pemberian yang daripada Allah. Dengan satu maksud, dengan satu tujuan yang sangat jelas, melalui karunia rohani yang diberikan oleh Allah setiap orang percaya. Artinya bahwa setiap orang memiliki karunia rohani. Ada yang sama, ada yang berbeda, ada satu, ada dua, ada tiga, bahkan ada yang lebih. Dan Tuhan memberikan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan tujuannya. Dan Tuhan tahu si A harus mendapat karunia apa, si B harus apa, si C harus apa, dan sebagainya. Ini hal yang penting. Semuanya itu harus dipakai sebagai satu sarana untuk menunjang kelancaran, keberlangsungan pekerjaan Kristus di dalam dunia yang dipercayakan kepada orang percaya setelah dia naik ke surga. Karunia rohani tidak sama dengan bakat, tidak sama dengan talenta. Talenta yang kita miliki, bakat yang kita miliki, ketika kita persembahkan kepada Tuhan, ketika kita mengkuduskannya di hadapan Tuhan, itu bisa kita pakai sebagai satu karunia untuk kita bisa melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita
kita ada talenta bermain musik, kita ada talenta bernyanyi, menciptakan lagu, atau mungkin di bidang-bidang yang lain dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa tujuan karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya yang pertama itu harus dipakai untuk menunjang kelancaran, keberlangsungan pekerjaan Allah, misi Allah di dalam dunia melalui kehidupan orang percaya. Tujuan karunia yang diberikan kedua adalah untuk kepentingan bersama. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga dan juga ayat yang ketujuh. Di situ dikatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Jadi selain karunia rohani diberikan dengan satu maksud dan tujuan untuk menunjang keberlangsungan pekerjaan Tuhan, karunia rohani juga diberikan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kehormatan pribadi, bukan untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Di mana orang Kristen, orang percaya satu dengan yang lain, karunia-karunia yang ada di dalam kehidupan berjemaat itu mereka bisa saling melengkapi itu. Mereka bisa saling menopang melalui karunia yang diberikan kepada mereka yang mereka miliki. Saudara-saudara, sehingga dikatakan karunia yang diberikan oleh Tuhan itu bisa kita pakai selain untuk mempersatukan jemaat, sekaligus untuk membawa jemaat memuliakan Tuhan. Tetapi di sini Paulus juga ingin mengatakan dan memberitahukan bahwa karunia rohani bukanlah tanda ataupun bukti berkaitan dengan kedewasaan rohani seseorang. Seringkali kita terjebak, baik secara sadar atau tidak sadar, baik waktu kita menilai diri atau waktu kita menilai orang lain. Seringkali kita berpikir ketika kita memiliki satu karunia rohani yang mungkin dalam tanda kutip, wah, hebat. Kita berpikir oleh karena kita dewasa rohani maka Tuhan berikan karunia yang begitu luar biasa. Tuhan berikan karunia begitu hebat. Tidak demikian. Karunia rohani bukan satu indikasi, satu tanda bahwa kita dewasa secara rohani. Kalau saudara memperhatikan di dalam pasal ke-13, saudara di situ Rasul Paulus dalam memulai dengan satu kalimat yang sangat keras sekali. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergelincing. Sekalipun aku mempunyai karunia, perhatikan, untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di dalam ayat ke-13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hati, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih.
Saudara, jadi jelas sekali bahwa karunia rohani yang kita miliki itu bukan sebagai satu tanda, sebagai satu ukuran berkaitan dengan kedewasaan rohani seseorang atau orang percaya. Sama sekali bukan. Saudara, seseorang yang melayani Tuhan belum tentu orang itu dia betul-betul dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bisa jadi orang yang melayani Tuhan pada saat yang sama sebenarnya dia bukan melakukan untuk Tuhan, tapi dia melakukan untuk dirinya sendiri, melakukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ini bahaya besar, saudara. Tetapi saudara, seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sudah pasti dia akan melayani Tuhan. Tidak mungkin ketika seseorang yang mengasihi Tuhan, tapi dia nggak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau berjuang untuk hormat dan kemuliaan dari Tuhan. Dia tidak mau melakukan pengorbanan bagi Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Saudara, kita bisa memberikan uang kita kepada orang-orang di pinggir jalan yang meminta-minta atau yang mengamen tanpa kita mengasihi mereka. Tetapi saudara, ketika kita mengasihi seseorang, apakah itu pasangan kita, apakah itu anak kita, apakah itu orang tua kita, atau siapapun dia, kalau betul di dalam hati kita ada cinta kasih Tuhan yang menguasai, ada cinta kasih Tuhan yang memenuhi kehidupan kita, tidak mungkin kita tidak memberikan yang terbaik untuk orang yang kita kasih dan kita cinta. Saudara-saudara, ini hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita sedang berbicara kerohanian hidup orang percaya, kerohanian orang-orang Kristen, sebenarnya kita sedang berbicara tentang ketaatan, ketundukan, kesiapan, kerelaan hati kita untuk dipimpin, diarahkan, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup iman kekristenan kita hari lepas hari semakin menyerupai Kristus di dalam kehidupan kita, baik dari segi kebiasaan kita, dari segi pola pikir kita, dari segi tindakan-tindakan yang kita lakukan setiap harinya. Ending point-nya, kita semakin menyerupai Kristus. Indikasi seseorang yang hidupnya betul dipimpin oleh Roh Kudus, hidup taat, tunduk, siap dan rela dipimpin, dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara bisa melihat di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22, akan ada dua roh di dalam hidupnya. Tuhan Yesus juga mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Pohon pepaya tidak mungkin menghasilkan buah durian. Pohon durian tidak akan mungkin menghasilkan buah pepaya, dan sebaliknya. Saudara, praktek hidup iman Kristen kita berkaitan dengan apa yang kita mengerti tentang Tuhan, dengan prinsip-prinsip dasar yang Alkitab ajarkan. Itu harus ada satu keselarasan, itu harus ada satu keseimbangan, harus ada satu harmonisasi. Inilah ketika kita berbicara tentang kerohanian seseorang, ataupun istilah yang sekarang sedang tren itu bicara tentang spiritualitas iman Kristen. Antara apa yang dimengerti dan dipahami itu sejarah di dalam kehidupan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita
Ketika kita menyadari bahwa setiap kita memiliki karunia yang Tuhan sudah berikan tanpa terkecuali, mari kita bersyukur untuk setiap karunia yang Tuhan berikan, apapun bentuk karunia itu. Mari kita pakai karunia itu demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan biarkan kesombongan menguasai hati kita, tapi rendahkanlah hati kita. Lihatlah bahwa setiap yang kita miliki itu diberikan oleh Tuhan dan harus kita pakai untuk saling membangun, saling melengkapi, semakin mempersatukan, dan Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Dan milikilah satu kehidupan rohani yang baik di hadapan Tuhan, spiritualitas iman Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah mengukur diri atau orang lain dengan karunia-karunia yang kita miliki sebagai satu bentuk kerohanian yang kita punya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Biarlah kiranya boleh menolong setiap kami untuk boleh dapat mengerti, memahami maksud dan tujuan daripada karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan dan berikan kepada setiap kami sebagai orang-orang percaya. Biarlah kami boleh pakai itu semua sungguh-sungguh demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan biarkan perbedaan-perbedaan karunia yang ada di antara kami justru menimbulkan satu perpecahan, permasalahan, dan jangan biarkan kami juga jatuh di dalam dosa kesombongan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap jemaat. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup kami berdoa. Mari jemaat sekalian, kita responi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita naikkan pujian, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Jangan kita menyatakan puji tak kau Tuhan. Kami boleh dapat mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengar, puji-pujian yang kami naikkan juga boleh dapat memberikan kami semangat untuk selalu dan terus mencintai Engkau, terus mengucap syukur pada Engkau, dan terus menyerahkan hidup kami kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa ini Tuhan, diri kami masing-masing dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.